Halo guys, nah di video kali ini kita akan menjelaskan tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law. Nah kita sekarang terhubung dengan Bapak Jokowi. Oke, siap. Ayo, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Lantas apa saja Pak isi rapat tersebut? Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Apa isi klaster tersebut tentang Undang-Undang Cipta Kerja Pak? Penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenaga kerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Lantas, mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja? Apa keuntungannya gitu buat kita gitu, buat kita masyarakat Indonesia? Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Dan sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar. Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Lantas, apa tujuan Undang-Undang Cipta Kerja diciptakan gitu? Dibentuk, apa tujuannya Undang-Undang Cipta Kerja itu dibentuk? Tujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Kedua, Lantas kalau keuntungan untuk masyarakat kecil dengan adanya undang-undang tersebut apa Pak? Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil UMK tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel. Lantas kalau mengenai pembentukan PT itu bagaimana Pak? Tolong Bapak jelaskan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Lantas kalau mengenai pembentukan koperasi itu bagaimana? Pembentukan koperasi juga dipermudah. Jumlahnya hanya 9 orang saja. Koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air. Lantas kalau buat UMK bagaimana Pak untuk yang UMK?
UMK, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis. Nah, kita kan bukan dari pabrik ataupun dari UMK. Kita kan ada dari apa? Nelayan. Itu kalau nelayan itu mengenai nelayan itu bagaimana Pak, penjelasannya Pak? Mengenai nelayan eh, keuntungannya gitu. Undang-Undang Cipta Kerja ini. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja. Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain. Sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja. Nah, di negara kita kan banyak nih yang korupsi lah, yang mengenai biaya-biaya itulah yang ya oknum lah. Nah, itu kalau mengenai korupsi itu bagaimana Mbak penjelasannya? Apakah bertambah ataupun bagaimana? Tolong jelaskan Pak. Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan. Nah, lah terus kenapa rakyat itu tuh pada unjuk rasa Pak? Gitu kan? Apa gitu? Kalau rakyat pada unjuk rasa itu otomatis ada permasalahan. Nah, terus lantas apa yang harus dilakukan pemerintah gitu? Mengapa undang-undang cipta ini tuh dipercepat gitu? Tolong Pak jelaskan Pak. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Oke, menurut Bapak tadi kan ada hoax. Nah, contoh hoaxnya tuh apa saja Pak yang ada di media-media sosial gitu? Apa saja? Contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Nah, ada yang menginikan Pak, upah minimum itu per jam. Itu benar apa tidak Pak? Eh, Tolong Pak jelaskan Pak. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Lantas kalau mengenai cuti, semua cuti itu bagaimana Pak? Ada kabarnya cuti sakit, cuti hamil, cuti khitanan, cuti lain-lain itu dihapuskan gitu. Tidak ada kompensasi dari pemerintah, dari pabrik itu. Bagaimana Pak penjelasannya Pak? Ya, saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Nah, kemudian mengenai PHK, Pak. Itu apakah benar perusahaan itu tuh dapat mem-PHK itu secara sepihak gitu kan? Itu bagaimana, Pak? Tanggapan Bapak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa me-PHK secara sepihak. Nah, apakah jaminan atau kesejahteraan lainnya hilang, Pak? Itu bagaimana, Pak? Kok bisa seperti itu gitu? Itu hoax ataupun bagaimana, Pak? Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Nah, kalau mengenai dihapusnya AMDAL itu kan sangat penting, Pak, gitu kan. Masa AMDAL itu dihapus itu benar atau tidak, Pak? Coba mengenai AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan.
Ah, katanya undang-undang ini tuh untuk mendorong komersialisasi pendidikan, Pak. Gitu kan. Tolong, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Nah, ada berita lagi, Pak. Itu kan katanya dikabarkan adanya pembentukan bank tanah gitu. Itu bagaimana penjelasannya, prosesnya, keuntungannya buat kita apa, Pak? Tolong Pak jelaskan. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Nah, dikabarkan ada lagi resentralisasi pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Gitu kan? Itu benar atau tidak, Pak? Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak, tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Nah, oke. Lantas untuk perizinan perusahaan itu bagaimana, Pak? Untuk perizinan perusahaan di negara kita ini. Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service level of agreement. Permohonan. Nah, lantas undang-undang kan menurut saya undang-undang cipta kerja ini itu memerlukan PP atau perpres, peraturan presiden gitu, Pak. Menurut saran saya sih, Pak. Jadi kedepannya itu agar lebih baik gitu. Itu, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi setelah ini akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Kita Oke, Pak. Nah, jika masih ada gitu kan rakyat atau masyarakat yang ingin memberi masukan gitu, yang memberi masukan kepada pemerintah, itu bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, Pak? Gitu kan. Jadi supaya terbuka gitu ini rakyat dan pemerintah gitu kan. Oke. Bagaimana, Pak, tanggapan Bapak? silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.